Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Nur Korbi dari kelas 7C. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Ali tentang dakwah Rasulullah. Mas Ilham, ini surat Al-Alaq belum setoran. Dihafal? Ya, dihafalkan ya. Masih pertama. Baik, Mas Ilham ini nanti dijawab pertanyaannya yang satu pertama yaitu dakwah Rasulullah itu mempunyai dua metode atau dua cara setelah menerima wahyu yang pertama. Itu nanti dijawab. Terus yang kedua, tujuannya apa? Rasulullah kok berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, nanti bertujuan untuk apa ya? Yang ketiga dibaca surat Al-Mudathir, ya. Oke. Monggo Mas Ilham dijawab secara berurutan. Nomor 1, untuk menterang-terangi dakwahnya dengan cara 1 untuk terang-terangan, 2 untuk sembunyi. Dengan cara sembunyi. Nah, dengan cara sembunyi itu berapa tahun? 3. 3 tahun. Ayo, yang kedua tujuannya? Yang kedua tujuannya untuk menyelamatkan orang dari Rasulullah, dari ancaman orang kafir. Kali ini Untuk menyelamatkan orang Islam dari tujuan orang kafir. Dari orang kafir. Nah, terus ayo Al-Mudathir dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir sumfadir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir farujja fahjur wala tamnun taksir wali rabbikal fasbir. Shadaqallahul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Umarela dari kelas 7C absen 22. Ingin mempresentasikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Hamdan, ini sampean belum setoran surat Al-Alaq. Sudah hafal? Dereng, dihafalkan ya minggu depan. Nah, ini untuk pertanyaannya, metode dakwah Rasulullah itu ada 2, yaitu dengan cara sebutkan nanti. Terus dan keduanya adalah tujuannya apa dakwah Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, itu tujuannya apa. Yang ketiga, baca surat Al-Mudathir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2, yaitu secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Tujuan berdakwah selama sembunyi-sembunyi adalah untuk tujuannya untuk menjaga umat Islam dari kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tahnu tastaksir li rabbika fasbir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Rizky dari kelas 7C. Akan mempresentasikan tentang Rasulullah SAW dakwah di Mekah. Mas Faza Rizky. Oke, Mas Faza Rizky. Baik ya. Ini pertanyaannya,
metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua cara, gitu, ada dua cara. Itu nanti sebutkan satu persatu. Ya, terus apa tujuannya Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi? Tujuannya itu apa? Dan terus setelah itu baru dibaca surat Al-Mudatsir. Oke, monggo. Soal yang pertama, metodenya ada dua. Yang pertama, dakwah secara terang-terangan. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Soal sembunyi-sembunyi itu berapa tahun? 3 tahun. Soal yang kedua, tujuannya agar menyelamatkan orang Islam dari ancaman kafir Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Revalansa dari kelas 7C. Mau mempresentasikan tentang dakwah Nabi Muhammad Rasulullah di Mekah. Mas Rizky. Ya, Mas Rizky ya. Baik Mas Rizky, ini nomor absenmu 28 Mas Rizky. Sampai surat Al-Alaq ya belum setor gitu, nanti dihafalkan. Bisa sudah baca Al-Mudatsir ini? Belum. Oke. Baik Mas Rizky, ini pertanyaannya Pak Ali. Yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad itu ada dua cara. Nanti sebutkan satu persatu. Ya, biasa gak usah dredeg. Yang kedua, yaitu tujuannya apa? Nabi Muhammad setelah menerima wahyu kok dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, ya kan gitu ya. Nah setelah itu nanti baca surat Al-Fatihah. Hafal? Hafal nggih? Ayo, monggo. Baca Al-Fatihah. Udah, yang pertama dulu jawabannya dulu apa? Ya. Nabi Muhammad Jawab dakwah dengan cara. Yang satu dakwah di Madinah. Sembunyi-sembunyi. Ya, yang kedua ke Arab. Terang-terangan. Nah, terus yang ketiga, ayo terus jawabannya tujuannya untuk melindungi orang Islam dari ancaman orang kafir. Terus yang baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Nuridayatullah dari kelas 7C. Ingin menjawab pertanyaan tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Oke. Mas Fatan, ini metode Mas Fatah. Metode dakwah Rasulullah di kota Mekah itu setelah beliau menerima wahyu dari Allah surat Al-Alaq, itu metodenya ada dua cara, yaitu dengan nanti sebutkan ya. Yang kedua, tujuannya apa Rasulullah kok berdakwah waktu menerima wahyu kok dengan sembunyi-sembunyi, tujuannya itu apa? Yang ketiga, surat Al-Mudatsir. Bisa membaca? Ya, nanti dibaca. Dakwah yang pertama adalah dakwah secara terang-terangan. Yang kedua adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Terus tujuannya? Tujuan Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi adalah
menyelamatkan kaum muslimin dari ancaman kaum Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun taghsirun wali rabbika fasbir. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Al-Farazi dari kelas 7C, ingin menjawab dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Gak ditulis namanya ini, Mas Farizi, ya. Mas Farhan, dakwah Rasulullah itu ada 2 metode, nanti dijawab ya, 1 apa, 2 apa. Nomor 2, dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah itu mempunyai metode itu, tujuannya apa? Nanti dijelaskan. Yang ketiga, ini sudah kamu tulis surat Al-Mudaththir, bagus ini, khotnya dilanjutkan ya. Ini dibaca. Oke. Metode dakwah Rasulullah itu ada 2. Yang pertama secara terang-terangan, yang kedua secara sembunyi-sembunyi. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu berapa tahun? 3 tahun. Tujuannya untuk menyelamatkan umat muslim dari ancaman kaum Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dika Utama Maulana Yusuf dari kelas 7C. Ingin presentasi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, Mas Maulana Yusuf. Nggih. Oh, Mas Tigo. Ayo Mas Tigo, ini pertanyaannya yang pertama adalah dakwah Rasulullah SAW itu ada 2 cara. Ya, itu nanti 2 cara itu apa? Sebutkan salah satu, dua-duanya ya, caranya dengan cara apa, 2 apa. Yang kedua, tujuannya dakwah dengan sembunyi-sembunyi itu apa? Nanti jelaskan. Terus dibaca surat Al-Mudaththir. Ayo monggo. 1. Dengan cara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang kedua secara terang-terangan. Yang tujuannya untuk menyelamatkan umat muslim dari ancaman kaum kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'adzir warabbaka fakabdir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Allahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Ataki dari kelas 7C akan menerangkan dakwah Rasulullah di Mekah. Oke, sip. Nomor absen pinten Mas Ataki? Ataki nomor 36 nang kene absene Pak Ali Ataki nggih. Nanti dieling-eling 36. Baik. Metode Rasulullah SAW dalam ceramahnya itu ada 2 cara, nanti disebutkan, yang 1 bagaimana, yang 2 bagaimana. Terus yang ketiga tujuannya apa, kok dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang selanjutnya baca surat Al-Mudaththir. Siap. Yang pertama yaitu ada 2 metode, yaitu secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya yaitu agar menjaga kaum muslim dari ancaman kaum kafir Quraisy.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zakirul Maula Ahmad, ingin mempresentasikan tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Nomor absen piro, Zak? 17. Zakirul Ahmad 17. Ayo, Al-Alaq belum setor. Sudah hafal belum? Sudah setor nggih. Nah, hafal nggih, nanti dibaca surat Al-Alaq. Baik, Mas Zakir, ini pertanyaannya karena Pak Mas Zakir sudah setor kemarin. Dakwah Rasulullah itu ada dua cara, nanti sebutkan yang satu apa, dua apa. Terus tujuannya bagaimana, nggih? Nanti disebutkan. Dan juga nanti dibaca surat Al-Alaq dulu. Al-Alaq setoran ke Pak Ali dulu, baru membaca surat Al-Mudatsir. Ayo, berurutan. Nabi Muhammad dakwah di Mekah dengan dua cara, yaitu dengan cara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tujuan Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk melindungi umat muslim dari ancaman kaum kafir Quraisy. Terus Al-Alaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal akram. Iqra bismi rabbikal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudazzir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Bintang Pradana, kelas 7C. Saya ingin mempresentasikan tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Waalaikumsalam Mas Bintang. Ini Mas Bintang belum setor Al-Alaq, sudah hafal belum? Sampun, nggih. Nanti disetorkan sekalian. Baik, Mas. Ini nanti metode dakwah Rasulullah itu dijelaskan ada dua cara, satu persatu, nggih. Yang keduanya tujuannya apa dakwah Nabi Muhammad kok dengan sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga yaitu baca surat Al-Mudatsir dan setoran Al-Alaq. Ayo berurutan. Metode dakwah Rasulullah ada dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk menjaga umat Islam dari ancaman kafir Quraisy. Terus surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wal rujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Noval Kiansyah. Saya ingin mempresentasikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mas Damar, Mas Damar. Untuk presentasi hari ini menjelaskan tentang cara metode dakwah Rasulullah di masa setelah menerima wahyu, ya, yaitu ada dua cara, nanti sebutkan. Yang kedua yaitu tujuannya apa Rasulullah dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Yang ketiga baca surat Al-Mudatsir karena sudah Al-Alaq sudah setor, ya. Ya, sudah. Satu sembunyi-sembunyi, dua
terang-terangan. Tujuannya? Tujuannya agar selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Karno. Saya mau presentasi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mas siapa ini? Mas Nabil nomor absen piro, Bil? Mas Ahmad Nabil Daniel Karno. Oke, Mas Nabil Iqra ya atau Al-Alaq belum setor. Sudah hafal belum? Sudah hafal nggih, nanti dibaca sekalian nggih. Dakwah Nabi Muhammad itu ada dua cara, nanti sebutkan. Yang satu caranya bagaimana, yang dua bagaimana. Terus tujuannya dakwah Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah itu dibaca surat Al-Mudassir dan surat Al-Alaq. Nggih, monggo berurutan. Dakwah Rasulullah ada dua metode, yaitu secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya untuk melindungi orang Islam dari kaum kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wasiyat baka fatahhir farijza fahjur wala tamnun taksir wala walirabbikal fasbir. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla la illam yantahi lanafa'an bin nasiyatin katibatin khati'ah. Saljadatu nadiyah. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dakwah Rasulullah. Kenalan dulu, namamu siapa kok? Ayo lanjut. Nama Abi Fadil Abdian, kelas 7C. Saya akan menjawab dakwah Rasulullah di Mekah. Nomor absen piro Mas Den? Abdul Fadil Abian nomor 1. Oke. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu dengan dua cara. Ya, nanti sebutkan caranya apa. Yang kedua, tujuannya apa? Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Terus yang ketiga dibaca surat Mudassir sama Al-Alaq. Kamu belum setor, sudah hafal belum? Al-Alaq? Sudah hafal? Iqra. Ayo dibaca berurutan. 1. Secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Terus? Ayo tujuannya? Tujuannya apa? Untuk menghindari serangan dari kaum kafir Quraisy. Terus baca. Al-Quraisy. Kok Al-Quraisy? Ayo baca. Al-Alaq dulu. Iqra bismillah. Baca Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'andir wa rabbaka wa'adbir wasyabaka fatahhir warijza fahjur wala tamnun
tasdir walir Walirab walirabbika fahadir Fasbir Sadaqallahu sadaqallahu aladzim. Wassalam.